Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Bumi Ijo kita kali ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Adi Prima Saragi dari PT Lautan Luas Tbk di Medan. Salah satu agronomis dari PT Lautan Luas Tbk. Kemudian di sini kita juga ada Pak Samsiajus Seno, beliau juga merupakan agronomis dari Lautan Luas di Semarang. Kemudian ada juga Pak Ricardo di Jakarta dan Pak Varian di Surabaya. Gitu. Nah, webinar Bumi Ijo kita kali ini kita akan membahas budidaya dan pemupukan tanaman melon, khususnya pada penggunaan pupuk bumi hijau dan dunia subur. Begitu. Nah, nanti pemateri kita kali ini juga Pak Samsiajus Seno yang berada di Semarang. Terima kasih Pak Samsi sudah dapat meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi mengenai melon ini. Dan untuk peraturan kepada audiens, Bapak dan Ibu sekalian boleh menonaktifkan mikrofon dan juga video untuk memperlancar webinar kita kali ini. Dan juga untuk informasi mengenai beberapa informasi dari pupuk kita, Bumi Ijo dan Dunia Subur. Ini Bapak dan Ibu bisa mencek Instagram kita di @bumiijo-dunia-subur, kemudian di Facebook kita Bumi Ijo Learning Center, kemudian di Facebook fanpage kita di Pupuk Bumi Ijo dan Dunia Subur, dan di YouTube kita Pupuk Bumi Ijo dan Dunia Subur. Jadi di YouTube kita itu juga ada beberapa mengenai informasi-informasi penting seperti pemupukan, kemudian mikoriza, kemudian pembahasan pupuk lainnya dari webinar Bumi Ijo kita gitu. Nanti Bapak Ibu boleh cek di sosial media kita begitu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pemateri melon ini, Pak Samsi Ajus Seno. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Samsi. Tes, sudah bisa masuk suaranya? Kedengaran Pak, kedengaran dengan sangat baik. Terima kasih Bang Adi Prima selaku moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa juga salam sehat. Semoga Bapak-bapak sekalian senantiasa dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Samsi Haji dari PT Lautan Luas Cabang Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul budidaya tanaman melon menggunakan pupuk bumi hijau dan dunia subur. Langsung ke pendahuluan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sudah minded atau mengenal dengan buah melon ya. Buah melon sangat diminati oleh masyarakat Indonesia maupun juga di luar negeri juga sangat mengemari buah melon. Kenapa bisa demikian? Buah melon mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi sangat menarik bagi petani untuk membudidayakannya. Kemudian melon juga bisa ditanam di daerah tropis, meskipun bukan tanaman asli dari daerah tropis. Buah melon juga kaya nutrisi, seperti vitamin C, adenosin, lutein, zeaxanthin, dan kalium. Kandungan vitamin C ini sangat penting bagi tubuh manusia. Apalagi di zaman seperti sekarang ini lagi pandemik COVID ya, hampir setiap orang itu selalu mengonsumsi vitamin C untuk saat ini. Jadi barangkali nanti buah melon bisa menjadikan alternatif lah. Sekali-kali sehari jangan konsumsi vitamin C yang dalam bentuk tablet, tapi konsumsi buah melon. Karena buah melon dapat meningkatkan imun tubuh. Jadi kalau kita konsumsi buah melon sehari 500 gram itu sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin C untuk hari itu. Kemudian kandungan adenosinnya ini bermanfaat karena dapat mencegah kanker dan juga dapat mencegah serangan jantung. Kemudian kandungan lutein dan zeaxanthinnya ini dapat
menjaga kesehatan mata. Kemudian kandungan kalium yang tinggi pada buah melon ini dapat membantu menjaga tekanan darah. Ini beberapa manfaat dari buah melon. Kemudian slide selanjutnya, tren permintaan melon. Permintaan melon dari tahun ke tahun di Indonesia itu selalu meningkat. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, pasar melon kian meluas. Jadi hadirnya pasar modern, pasar tradisional, hotel, restoran, dan toko buah yang semakin bertambah. Kemudian munculnya beragam olahan melon, seperti jus, selai, dan juga sop buah. Bahkan sekarang kalau pas musim kemarau sebentar lagi itu di tepi-tepi jalan itu banyak sekali orang jualan sop buah. Salah satu bahannya dari buah melon. Kemudian yang ketiga, konsumsi melon per kapita per tahun di Indonesia itu selalu meningkat. Dari informasi dari BPS, bahwa pada tahun 2012 konsumsi melon per kapita per tahun sebesar 0,209 kg. Kemudian pada tahun berikutnya, di tahun 2013, meningkat menjadi 0,417 kg per kapita per tahun. Kemudian pada tahun berikutnya, di tahun 2014, meningkat menjadi 0,427 kg per tahun. Jadi ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi para petani untuk tetap selalu menanam melon. Kemudian slide berikutnya, syarat tumbuh. Setiap makhluk hidup termasuk tanaman itu membutuhkan persyaratan tertentu untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Termasuk juga tanaman melon. Persyaratan yang diperlukan oleh tanaman melon agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, kalau dilihat dari sisi klimaksnya, suhunya yang ideal adalah berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian tanaman melon menyukai sinar matahari, jadi tidak suka tempat yang ternaungi. Kemudian curah hujannya berkisar antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Selanjutnya kelembaban udaranya 50 hingga 70%. Dan tanaman melon ini idealnya ditanam di daerah yang mempunyai ketinggian tempat antara 250 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Kemudian tanah yang disukai yaitu tanah yang subur dan gembur dengan pH tanah berkisar antara 6 sampai dengan 7. Kemudian tanah tersebut juga drainasenya baik, artinya tidak tergenang ketika terjadi turun hujan. Itulah persyaratan-persyaratan yang ideal untuk tanaman melon. Slide selanjutnya, pupuk KCL bumi hijau. Pupuk KCL bumi hijau ini merupakan sumber nutrisi dari unsur kalium, salah satu dari unsur hara makro primer. Ciri-ciri dari pupuk KCL bumi hijau. Kandungan kalium dalam bentuk K2O minimal 60%. Kemudian memiliki warna merah bata. Bentuknya kristal. Dan di pasaran tersedia dalam kemasan 50 kg dan 25 kg. Fungsi hara kalium bagi tanaman. Membuat tanaman menjadi lebih tegas dan kokoh. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya, merangsang perkembangan akar. Fungsi selanjutnya, membentuk dan mengangkut karbohidrat. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai aktivator dari berbagai macam enzim.
dan meningkatkan hasil panen, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hal ini untuk tanaman melon bisa meningkatkan ukuran dari buahnya dan rasa manisnya. Pupuk KCL Bumi Ijo ini bisa digunakan untuk memupuk berbagai macam jenis tanaman. Pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kemudian kopi, coklat, karet, tebu, dan sebagainya. Pada tanaman pangan bisa digunakan untuk memupuk padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, porang, dan sebagainya. Kemudian pada tanaman hortikultura bisa untuk memupuk cabai, tomat, bawang merah, semangka, termasuk juga melon. Dan pada tanaman obat-obatan bisa juga untuk memupuk jahe, kunyit, serai, dan sebagainya. Slide selanjutnya, pupuk borat dunia subur. Pupuk borat dunia subur ini merupakan sumber nutrisi boron yang merupakan unsur mikro esensial. Ciri-ciri pupuk borat dunia subur, kandungan boronnya dalam bentuk B2O5 minimal 47%. Memiliki warna putih, bentuk tepung, dan di pasaran tersedia dalam kemasan 25 kg dan 250 gram. Fungsi pupuk unsur boron bagi tanaman, merangsang perkembangan akar dan tunas tanaman. Kemudian membantu proses pembuahan. Dalam hal ini tepatnya akan membantu proses perkecambahan tepung sari. Kalau tepung sarinya bagus, tentu proses pembuahannya menjadi bagus juga. Fungsi selanjutnya, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke organ penimbunan. Bisa buah, bisa umbi, bisa biji, dan sebagainya. Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan ketahanan terhadap kekeringan. Pupuk borat dunia subur ini bisa digunakan untuk memupuk berbagai jenis tanaman. Pada tanaman perkebunan misalnya, bisa untuk memupuk kelapa sawit. Bahkan pada kelapa sawit ini sangat peka sekali terhadap defisiensi boron. Jika terjadi kekurangan boron, bisa tidak berbuah tanaman tersebut. Dan pada tanaman pangan, boron juga bisa digunakan untuk memupuk padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar. Pada tanaman hortikultura bisa digunakan untuk memupuk tanaman bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, semangka, melon, jeruk, durian, dan sebagainya. Selanjutnya, pupuk Hayati Mycophyr. Slide selanjutnya, pupuk Hayati Mycophyr. Pupuk Hayati Mycophyr ini mengandung mycorrhiza. Di pasaran, pupuk Hayati Mycophyr ini tersedia dalam kemasan 1 kg dan juga 25 kg. Manfaat apa yang diperoleh jika kita menggunakan pupuk Mycophyr? Pupuk Mycophyr dapat meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Selanjutnya, mycorrhiza ini akan menghasilkan enzim fosfatase dan juga asam oksalat yang akan membuat unsur fosfor atau unsur fosfat ini lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Kemudian mycorrhiza juga menghasilkan zat pengatur tumbuh pada akar yang menyebabkan tanaman dapat tumbuh dengan subur. Mycorrhiza juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit akar seperti nematoda, kemudian Phytophthora, dan sebagainya. Kemudian mycorrhiza ini juga akan meningkatkan aerasi di dalam tanah.
Karena apa? Karena ada perbaikan agregat tanah yang dilakukan oleh Hifa mycorrhiza. Slide selanjutnya. Teknologi budidaya melon. Selanjutnya, pembibitan. Jadi sebelum melakukan pembibitan, kita harus memilih, sebelum menanam tanaman, kita harus melakukan pembibitan. Dan sebelum kita melakukan pembibitan, kita harus memilih benih yang baik, benih yang unggul, karena dengan benih yang unggul yang tentunya mempunyai sifat-sifat unggul seperti produksinya tinggi, tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah di dalam proses pembibitan. Yang pertama adalah menyiapkan media semai. Media semai yang digunakan adalah campuran dari tanah dan arang sekam dengan perbandingan 1:1. Kemudian langkah berikutnya adalah mengecambahkan benih. Sebelum dicambahkan, benih direndam dulu, kurang lebih 2-3 jam. Kemudian setelah direndam, benih melon selanjutnya diperam selama 24 jam hingga tumbuh radikel atau akar, calon akar. Bila telah berkecambah hingga 1 hingga 2 mm, segera lakukan penyemaian. Kemudian langkah berikutnya menyemai benih dan memelihara bibit. Benih tadi yang sudah tumbuh radikel segera disemai di persemaian yang sudah disiapkan, di media semai yang sudah disiapkan. Kemudian setelah disemai, presemai ditempatkan di meja persemaian dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari penuh. Lalu diberi naungan atau naungan plastik, atau sering kalau di Jawa itu orang mengatakan sungkup ya, dikasih sungkup, tapi yang bisa dibuka dan ditutup. Slide selanjutnya, persiapan lahan. Lahan sebelum ditanami harus dipersiapkan agar menjadi ideal bagi pertumbuhan tanaman. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan pencangkulan lahan, sekaligus membersihkan gulma dari lahan tersebut. Setelah seluruh lahan itu dicangkul, langkah selanjutnya adalah tanah digemburkan, dan selanjutnya dibuat bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan jarak antar bedengan 50 cm. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat saluran drainase. Saluran drainase ini dibuat di antara bedengan dengan kedalaman 3-50 cm. Pada musim kemarau cukup dengan kedalaman 30 cm, tapi pada musim penghujan 50 cm, biar bisa menampung air lebih banyak. Slide selanjutnya. Setelah bedengan terbuat, saluran drainase juga terbuat, langkah berikutnya adalah pemberian pupuk organik. Pupuk organik diberikan secara merata di atas bedengan. Dan nanti setelah merata, kemudian diaduk-aduk dengan tanah. Setelah memberikan pupuk organik, selanjutnya adalah memberikan pupuk dasar. Pupuk dasar ini yang kita berikan adalah pupuk yang berimbang. Ada urea dan ZA sebagai sumber nitrogen, kemudian ada SP36 sebagai sumber fosfat, kemudian KCl bumi hijau sebagai sumber kalium, dan borat guna subur sebagai sumber unsur boron. Setelah semuanya diberikan, kemudian diaduk sampai rata. Slide selanjutnya. Bedengan yang telah dibuat tadi kemudian diaduk secara merata dan disiram. Langkah selanjutnya adalah pemasangan mulsa, pembuatan lubang tanam, dan pemasangan ajir. Jadi setelah diberi pupuk organik,
diberi pupuk dasar, kemudian diaduk, diratakan, disiram, kemudian ditutup dengan mulsa plastik. Mulsa plastik ditutupkan pada permukaan beddingan, kemudian di sampingnya dipasak dengan bilah bambu supaya kuat, tidak terbang ketika ada angin. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan jarak antar barisan 70 cm dan dalam barisan 50 cm. Setelah lubang tanam terbuat, langkah selanjutnya adalah memasang ajir bambu untuk kerambatan tanaman melon nantinya kalau tanaman melon sudah tumbuh besar. Kenapa ajir bambu harus dipasang di depan? Ini untuk mengurangi risiko jika pemasangan ajir dipasang setelah tanaman melon itu tumbuh, kemungkinan akan merusak akar tanaman melon atau mungkin bisa jadi secara tidak sengaja dalam memasang ajir petani atau pekerjanya jatuh, terus ajirnya menimpa tanaman, rusak dan sebagainya. Dengan memasang ajir di depan ini akan lebih aman karena risiko-risiko tersebut menjadi terhindari. Kemudian langkah selanjutnya penanaman bibit. Penanaman bibit. Sebelum melakukan penanaman bibit, terlebih dahulu kita memberikan pupuk hayati mikorizia, pupuk mikofir tadi. Dengan dosis masing-masing lubang tanam itu 5 gram. Setelah mikofir diberikan, kemudian kita pilih bibit yang baik, yang seragam, yang vigor. Dengan bibit yang kita tanam minimal memiliki 2 daun sampai 3 daun. Kemudian penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, jangan di tengah hari. Jadi untuk mengurangi laju transpirasi. Setiap lubang tanam kita tanam bibit 1 batang. Setelah tanam, lakukanlah penyiraman agar tanaman menjadi segar, tidak mudah layu. Kemudian setelah 5-7 hari, kita lihat jika ada tanaman yang mati, maka segera lakukan penyulaman. Slide selanjutnya. Pemupukan. Pemupukan merupakan tindakan pemeliharaan tanaman yang sangat diperlukan. Apalagi kita menanam benih unggul, yang mana benih unggul ini sangat membutuhkan nutrisi yang banyak dibandingkan dengan benih-benih lokal. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemupukan adalah jenis, dosis, waktu, dan cara aplikasinya. Berikut jenis, dosis, dan waktu, serta cara aplikasi pupuk untuk tanaman melon. Waktu aplikasi pupuk dasar adalah 3-5 hari sebelum tanam. Pupuk yang diberikan adalah pupuk organik sebanyak 2.300 gram per tanaman atau setara dengan 5 kg per meter persegi. Terus pupuk urea 25 gram per tanaman. Pupuk ZA 30 gram per tanaman. Pupuk SP 36 95 gram per tanaman. Pupuk KCL bumi hijau 20 gram per tanaman. Pupuk borat dunia subur 1 gram per tanaman. Ini pemberiannya dengan cara ditaburkan di permukaan beddingan secara merata, kemudian diaduk dengan tanah. Kemudian pemberian pupuk mikofir ini dilakukan pada umur 0 HST atau pada saat tanam. Tadi sudah disampaikan, yakni sebelum melakukan penanaman bibit.
dengan dosis 5 gram per tanaman. Cara pemberiannya dengan cara ditaburkan ke lubang tanam. Kemudian pemupukan susulan. Pemupukan susulan ini diberikan sebanyak 5 kali. Pada umur 10 hari setelah tanam, pada umur 10 hari setelah tanam, pupuk yang diberikan adalah pupuk NPK 16 sebanyak 4 gram per tanaman dan Vertipos 2 gram per tanaman. Cara pemberiannya adalah dengan cara dikocor. Kemudian pemupukan susulan kedua, susulan ketiga, dan susulan keempat. Susulan kedua diberikan pada umur 20 hari setelah tanam. Susulan ketiga diberikan pada umur 30 hari setelah tanam. Susulan keempat diberikan pada umur 40 hari setelah tanam. Jenis pupuk yang diberikan adalah KCL Bumi Ijo, NPK 16, Vertipos. Dosisnya bervariasi. Pada umur 20 hari setelah tanam, pupuk yang diberikan 1 gram per tanaman KCL Bumi Ijo, 4 gram NPK 16 per tanaman, 2 gram Vertipos per tanaman. Kemudian pada umur 30 hari setelah tanam, jenis yang diberikan KCL Bumi Ijo 2 gram per tanaman, NPK 16 5 gram per tanaman, Vertipos 2 gram per tanaman. Kemudian pada umur 40 hari setelah tanam, susulan keempat, jenis yang diberikan adalah pupuk KCL Bumi Ijo 2,5 gram per tanaman, NPK 16 4 gram per tanaman, Vertipos 2 gram per tanaman. Kemudian pada umur 50 hari setelah tanaman, susulan kelima, jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk KCL Bumi Ijo sebanyak 2 gram per tanaman, pupuk Vertipos 2 gram per tanaman. Cara pemberiannya untuk pemupukan susulan ini dengan cara dikocor. Slide selanjutnya. Dalam melakukan pengocoran, pupuk NPK, Vertipos, KCL Bumi Ijo ini dilarutkan terlebih dahulu pada air. Dengan perbandingan setiap 20 gram pupuk campuran NPK, KCL, dan Vertipos dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian diaduk sampai larut sempurna. Setelah diaduk, kemudian diberikan di lubang pembantu. Lubang pembantu ini gunanya untuk menaruh pupuk yang letaknya di barisan tengah-tengah antara lubang tanam. Seperti yang diperlihatkan di gambar di slide ini. Dosisnya untuk pemupukan yang susulan pertama itu 300 ml larutan pupuk per tanaman. Selanjutnya sesuai dengan dosis yang tertera itu. Jadi semakin bertambah umur, volume larutan pupuk yang diberikan semakin bertambah. Hanya pada pemupukan susulan yang kelima, kembali seperti volumenya seperti pemupukan yang susulan yang pertama, hanya nutrisinya yang berbeda. Nutrisinya pada pemupukan susulan yang kelima hanya bersumber dari KCL Bumi Ijo dan Vertipos. Kalau pada susulan pertama, NPK dan Vertipos. Slide selanjutnya. Kendalian hama, penyakit, dan gulma. Bapak-bapak, sahabat petani semuanya tentu sudah paham sekali ya, bahwa kita yang tinggal di negara tropis ini mengenai hama dan penyakit tumbuh dengan subur. Jadi tidak hanya di lahan yang biasa kita tanam ada hama dan penyakit.
di tempat yang baru kita tanami aja, itu juga ada hama dan penyakit. Kebetulan saya saat ini sedang menanam melon di lahan yang baru ditanami. Sebelumnya adalah kebun mangga. Ini juga ternyata ada hama dan penyakitnya. Di rumah juga saya nyoba nanam beberapa tanaman melon, sama saja, ada juga hama dan penyakitnya. Baiklah, Bapak-bapak, akan saya coba sampaikan, walaupun Bapak mungkin semuanya sudah tahu bahwa hama yang menyerang tanaman melon diantaranya adalah kutu daun, lalat buah, ulat daun, dan juga hama tungo. Kemudian penyakitnya yang biasa menyerang tanaman melon adalah antara lain antraknosa, busuk buah, busuk batang, embun bulu, juga embun tepung. Untuk mengurangi terjadinya serangan hama dan penyakit, maka sejak awal kita dapat melakukan suatu tindakan melalui tindakan kultur teknis seperti rotasi tanaman, pemupukan yang berimbang, dan juga senantiasa menjaga sanitasi kebun. Dengan kebun yang bersih, harapannya hama menjadi lebih mudah terlihat jika ada di pertanaman kita. Tapi sebaliknya, jika kebun kita rimbun dengan rumput-rumputan atau gulma, maka gulma tersebut bisa menjadi tempat persembunyian bagi hama. Bagaimana jika sudah terlanjur diserang? Ini yang menjadi berat ya, kalau sudah terlanjur diserang. Bahkan kita menjadi yakin bahwa kalau kita nanam pasti ada serangan. Untuk saat ini jarang sekali tanaman yang tidak terserang oleh hama dan penyakit. Jika sudah terlanjur serang, maka kita tentunya harus melakukan langkah-langkahnya pengendalian dengan menyemprot pestisida yang cocok dengan dosis dan sesuai dengan anjuran yang ada di kemasan. Biasanya pada setiap pestisida itu di kemasannya ada anjuran pemakaiannya. Kemudian untuk gulma yang tumbuh di sekitar pertanaman melon ini harus segera dibersihkan. Meskipun sebenarnya gulma yang tumbuh di bedengan itu jumlahnya tidak terlalu banyak karena kita sudah menerapkan sistem penutupan mulsa ya. Tetapi itu tetap juga harus dibersihkan. Karena yang tumbuh di lubang tanam itu akan mengganggu tanaman utama di dalam melakukan penyerapan nutrisi ataupun penyerapan air. Selain itu, gulma yang tumbuh di saluran drainase ini juga harus segera dibersihkan. Karena nantinya bisa menjadi tempat persembunyian hama dan penyakit. Terutama hama ya, tempat persembunyian hama. Slide selanjutnya. Pemangkasan tunas, pengikatan batang dan buah. Ini merupakan tindakan pemeliharaan tanaman yang harus rutin. Jadi sejak awal tanaman sudah mulai tumbuh, pemangkasan tunas itu sudah harus dikerjakan. Jadi pemangkasan tunas ini harus dilakukan sedini mungkin supaya tidak memboroskan energi bagi tanaman itu sendiri. Kemudian tunas yang dipangkas ini adalah tunas yang tumbuh pada ruas 1 sampai dengan 6 dan ruas ke-11 ke atas. Sedangkan tunas yang tumbuh pada tunas ruas 7 sampai dengan 10 dipelihara untuk pembuahan atau pembentukan buah. Kemudian ujung batang utama dipangkas. Istilahnya petani itu biasa sudah kenal dengan topping setelah mencapai ruas yang ke-30. Kemudian batang utama diikat pada ajir agar pertumbuhannya menjadi teratur, tidak ruwet itu dah. Kalau tidak diikat, tumbuhnya
montang-manting ke kanan ke kiri, bisa menjadi ruwet. Bila buah telah mencapai ukuran sebesar telur, maka disisakan satu buah yang terbaik. Jika memang kita mau memelihara satu buah. Tapi jika kita rencananya targetnya memelihara 2 buah, ya disisakan 2 buah. Setelah buah ukurannya besar, maka dilakukan pengikatan dengan tali rafia. Ini untuk membantu supaya tidak rusak, karena tangkai buahnya tentunya tidak kuat kalau menopang buah melon yang ukurannya 2 kilo, 2,5 kilo, dan selanjutnya. Dan slide selanjutnya, pengairan. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman melon ya. Apalagi tanaman melon merupakan tanaman sukulen ya. Nah, pemberian air ini diperlukan untuk menjaga kondisi tanah agar tetap lembab. Pemberian air dimulai sejak dari penanaman. Karena tanaman yang muda itu, yang baru pindah tanam dari pembibitan ke lahan, itu sangat peka sekali terhadap kekurangan air. Sehingga sejak dari awal harus dilakukan pemberian air. Biasanya tanaman yang kekurangan air pada siang hari itu akan mengalami kelayuan. Daunnya itu akan langsung layu. Tapi itu hanya layu sementara. Dan itu harus segera diberi air supaya tidak mengalami layu permanen. Karena kalau sudah mengalami layu permanen, walaupun diberi air, maka tidak akan bisa pulih atau kembali lagi. Kemudian menjelang tanaman tua atau menjelang buah dipanen, pemberian air harus dikurangi. Ini untuk tetap menjaga menjaga kadar gula pada buah tanaman melon. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya panen. Panen adalah merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita. Karena dari kita awal tanam, memelihara setiap hari, kunjungan kebun, tentu yang diharapkan panen. Panen agar panennya baik. Kemudian bagaimana cara panen kita yang baik? Sebelum panen, slide selanjutnya. Sebelum panen, kita harus memahami ciri-ciri buah melon yang siap panen. Ciri-ciri buah melon yang siap dipanen adalah melonnya sudah tua. Melon yang sudah tua ini ditandai dengan jaring-jaring atau netnya sudah terbentuk sempurna, tebal dan merata. Kemudian pada pangkal tangkai buah terbentuk lingkaran yang menyerupai cincin. Kemudian setelah ciri-ciri buah melon yang tua, kemudian waktu panen. Waktu panen juga penting. Kapan waktu panen yang tepat? Waktu panen dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan penampakan fisik buah dan berdasarkan umur tanam. Berdasarkan penampakan fisik buah tadi sudah disampaikan di depan, kemudian berdasarkan umur tanam. Berdasarkan umur tanam ini biasanya pada setiap varietas itu sudah ada di kemasan benihnya. Jadi umur panen misalkan 70 hari setelah tanam, 80 hari setelah tanam, 85 hari setelah tanam. Tapi dalam prakteknya ini harus menyesuaikan jadi antara ciri-ciri fisik dan umur tanam. Jadi kita sudah punya pedoman dari benih yang kita tanam, umur panennya misalkan 70 hari setelah tanam. Jadi ketika masuk 70 hari kita lihat, kita cocokkan apakah secara fisik buah melon kita sudah tua, sudah siap dipanen. Jika ciri-ciri fisiknya sudah memenuhi, maka baru kita lakukan pemanenan. Kemudian panen sebaiknya dilakukan kapan? Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Langkah slide selanjutnya.
Kemudian berikutnya adalah cara panen. Cara panennya bagaimana? Dalam satu hamparan panen, dilaksanakan panen secara bertahap, maksimal 2 kali dalam seminggu. Kenapa panen dilakukan secara bertahap ya? Meskipun kita sejak awal melakukan penanaman bibitnya seragam, yang sudah berdaun dua, semuanya berdaun dua yang kita tanam. Tetapi dalam perkembangan tanaman, ternyata tidak bisa seragam. Berbunganya berbeda-beda. Akhirnya umur buahnya juga berbeda-beda. Tentunya masaknya pun berbeda-beda. Karena itu kita tidak bisa, kalau tujuannya mendapatkan kualitas buah yang benar-benar bagus, kita tidak bisa melakukan pemanenan secara serentak. Tapi kita harus melakukan pemanenan secara bertahap. Tadi sudah ada ciri-cirinya buah melon yang sudah siap dipanen. Untuk panen yang pertama, diprioritaskan untuk buah melon yang benar-benar sudah siap panen. Sedangkan sisanya dipanen pada tahap berikutnya. Kemudian pemetikan buah melon dilakukan dengan menggunakan gunting atau pisau yang tajam agar tangkai buah tidak rusak. Dengan memotong tangkai buah dengan membentuk huruf T. Setelah buah melon dipanen, kemudian ditaruh di keranjang, miring, dan setiap lapisnya dibatasi dengan jerami, kalau tidak ada jerami ya dengan kertas koran atau dan yang lainnya. Dan setelah selesai, keranjang langsung dibawa ke tempat penampungan. Terima kasih. Ini presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Namun sebelum presentasi saya akhiri, ini saya sekedar sharing hasil analisa usaha tani melon dari petani sahabat bumi hijau di Rembang. Ya. Ini sebenarnya demplot yang sudah lama sekali. Demplot ini terlaksana di tahun 2016. Jadi jenis melon yang ditanam varietasnya adalah varietas Action 434. Jumlah tanaman di dalam pada demplot tersebut adalah sebanyak 9.000 tanaman. Pada saat itu biaya produksi per tanaman itu Rp5.000. Kemudian hasil panen yang diperoleh 16.250 kg. Harga jual buah per kilogramnya Rp4.750. Kemudian pengeluarannya sewa lahan Rp3.200.000. Biaya produksi Rp5.000 kali 9.000 tanaman. Total Rp45 juta. Total pengeluaran biaya sewa lahan 3.200.000 ditambah biaya produksi 45 juta. Jadi total biayanya 48 juta. Kemudian pendapatan hasil panen dikalikan harga jual. 16.250 kg dikalikan harga jual melon per kilo 4.750. Total 77.187.500. Dari perhitungan ini diperoleh RC rasio 1,6 dan BC rasio 0,6. Dan dilihat dari RC dan BC, usaha tani melon ini layak untuk diusahakan karena memberikan keuntungan. Ada catatan di sini bahwa penjualan hasil melon ini dilakukan dengan sistem borongan, yaitu semua hasil panen dijual dengan harga Rp4.750 per kilogram. Jadi panen yang dilakukan pada demplot ini secara serempak, tidak berdasarkan dipilih yang tua dipanen dulu, tapi tua muda dipanen serempak. Harganya pukul rata, setelah selesai panen ditimbang,
dihargai 4.750 per kilogram. Demplot ini juga menggunakan pupuk KCL Bumi Ijo dan borat dunia subur. Demplot ini dilakukan di Kecamatan Pamotan, di tempatnya Bapak Haji Juari, seorang pengusaha tebu sebenarnya, tapi dia juga senang menanam melon. Jadi bila teman-teman ada yang kenal bisa juga cross check ke sana ke Pak Juari. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Samsi atas penjelasannya Pak. Sangat menarik Pak. Nah, ini dari audiens kita sudah ada beberapa pertanyaan Pak Samsi yang barangkali kita bisa diskusi dengan Pak Samsi. Ini ada dari Bapak Vivo atau Ibu Vivo. Ini pertanyaannya adalah yang pertama, apa saja tantangan budidaya tanaman melon pada musim kemarau dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kemudian yang kedua, apakah pupuk KCL tetap diperlukan jika sudah pakai pupuk Fonska? Itu Pak, dari Bapak atau Ibu Vivo ini Pak. Boleh dijawab langsung Pak Samsi? Ya, terima kasih. Iya Pak. Ya, selamat siang menjelang sore Ibu Vivo. Terima kasih untuk apakah tantangan budidaya melon yang dilakukan pada musim kemarau. Jadi pada musim kemarau tantangannya terutama adalah air ya, karena air menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika kekurangan air maka tanaman tentu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi jika ingin melakukan budidaya tanaman melon di musim kemarau, asal dilakukan di daerah irigasi bisa, ataupun di daerah tegalan juga bisa, asal sudah menyiapkan peralatan atau sumber airnya. Kemudian tantangan yang lain tentunya yang paling utama adalah mengenai hama dan penyakit sih ya. Walaupun pada musim kemarau tetap biasanya tingkat serangan hama dan penyakit tetap ada. Karena itu yang pertama harus dilakukan, maka pencegahannya melalui tindakan kultur teknis. Jadi sejak awal menanam bibit yang tahan terhadap penyakit tertentu. Kemudian juga melalui rotasi tanaman, pindah-pindah lokasi, kemudian menggunakan pupuk yang berimbang. Dan sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan. Jangan lupa karena lingkungan terutama gulma ini akan bisa menjadi tanaman inang atau tempat berlindungnya hama. Kemudian jika kita sudah menggunakan pupuk Fonska, apakah kita perlu menggunakan pupuk KCL? Jadi sebenarnya pengertian kita kan di dalam budidaya tanaman harus menggunakan pupuk yang berimbang. Pengertian berimbang itu kan pupuk yang kita berikan baik jenis maupun jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau kita lihat pupuk Fonska itu kan nutrisinya berimbang, tapi berimbang dalam artian perbandingan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya berimbang. Nah, tanaman itu kebutuhannya kan untuk nitrogennya berbeda dengan fosfornya. Kemudian kaliumnya juga berbeda. Pada sebagian besar tanaman, termasuk tanaman melon ini, menyerap nutrisi kalium itu jauh lebih besar dibandingkan menyerap nutrisi nitrogen maupun fosfornya. Sehingga kebutuhannya tentu jauh lebih besar, apalagi jika di tanah tersebut kandungannya kurang, maka harus ditambahkan pupuk. Karena itu, meskipun sudah menggunakan pupuk Fonska, tetap harus ditambahkan pupuk KCL. Dan kalau bisa Bu, di tempat Ibu ada, pakailah pupuk KCL Bumi Ijo, Ibu. Terima kasih jawaban dari saya.
Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Kevo. Terima kasih. Yap, Pak Samsi, terima kasih Pak Samsi. Semoga terjawab Ibu Vivo. Tadi kecukupan air, kemudian pengendalian irigasi, pengendalian hama penyakit, sanitasi, pupuk berimbang, dan fokus ke kalium karena melon butuh kalium yang banyak. Begitu. Dan untuk berikutnya Pak Samsi, ini ada Pak Heru Santoso. Pertanyaannya adalah mycovir mengenai mycorrhiza nih Pak. Mycovir apa sejenis pencegah busuk akar? Apa aplikasinya bisa dicampur pupuk kimia? Di tempat saya sedang sering hujan. Begitu Pak Samsi. Boleh direspon Pak? Iya. Terima kasih Pak Heru. Jadi untuk pupuk mycovir memang kandungannya kan mycorrhiza. Sebagaimana tadi sudah saya paparkan bahwa salah satu fungsi dari mycovir ini adalah untuk mencegah serangan patogen akar. Jadi termasuk layu fusarium, busuk akar. Dengan menggunakan mycovir, nantinya daerah perakaran itu akan dikuasai oleh hifa mycorrhiza, sehingga organisme penyakit yang mau hadir mendekat ke perakaran tanaman tidak bisa. Karena itu aplikasinya harus sejak dari awal, sebelum bersamaan dengan penanaman bibit. Karena sejak dari awal nanti sudah melindungi. Tapi kalau aplikasinya di tengah-tengah, keburu ada organisme penyakit yang datang, tentunya belum terlindungi, tetap saja bisa terinfeksi. Tapi kalau aplikasinya sejak awal, maka sudah terlindungi. Daerah rhizosfernya sudah terlindungi oleh hifa mycorrhiza yang memenuhi di sekitar situ. Kemudian aplikasinya apakah bisa dicampur dengan pupuk kimia? Ini sebaiknya tidak dicampur karena nanti bisa menyebabkan mycorrhizanya ini mati. Jadi kebetulan kalau tanaman melon ini kan kita memupuknya di bedengan ya. Kemudian pengocorannya sebaiknya jangan di lubang tanam, tapi di lubang pembantu yang terletak di tengah-tengah barisan tanaman melon. Jadi jaraknya jauh. Jadi sebelum menyentuh pupuk kimia, mycorrhizanya sudah tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Jadi masih bisa hidup. Demikian Pak Heru, jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsi. Semoga terjawab Pak Heru Santoso. Berikutnya Pak Samsi, ini dari Bapak Dadang Busyana Pak. Jadi beliau menanyakan Bumi Ijo Dunia Subur dan mycovir sudah kerjasama dengan PT East West Seed Cap Tanah Merah. Bagaimana hasil aplikasinya? Apakah melon lebih manis? Begitu Pak Samsi. Terima kasih Kang Dadang. Gimana kabarnya ini Kang Dadang? Sehat-sehat saja Kang? Kapan ke Semarang ini? Iya Kang Dadang, benar bahwa kita PT Lautan Luas sudah bekerja sama dengan ISWESID dan ya BTS ya untuk masalah pupuk KCL Bumi Ijo dan juga Borak Dunia Subur. Kebetulan untuk 2 bulan yang lalu kita juga melakukan demplot melon di lahan belakang kantor Lautan Luas di Semarang ini. Jadi benihnya menggunakan benih Alina F1 dan Madesta F1 dari Tanah Merah juga, dari Ewindo. Nah, saat ini tanaman sudah panen sebagian. Dan kalau apakah rasanya manis atau tidak, nah kemarin baru saja di test break ya. Di test break hasilnya mendekati 12 ya, breaknya. Mantap Pak Samsi. Kirim ke Bandung Pak. Ya siap. Siap dikirim. Test break itu hampir 12. Sedangkan potensi breaknya untuk melon Alina itu menurut dari kemasan benihnya itu 12% dia. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa peranan pupuk KCL Bumi Ijo, Borak Dunia Subur, dan mycovir itu mendukung pada
kualitas produksi buah melon. Terima kasih jawaban dari saya ini. Semoga Kang Dadang puas dengan jawabannya. Terima kasih Pak Samsi. Jadi memang harus holistik ya Pak, dari pupuk kaca bumi hijaunya, kemudian borat dunia suburnya, dan tidak ketinggalan dengan mikorizanya gitu ya Pak. Iya benar. Memang harus lengkap. Jadi harus komplit seimbang. Ya, selanjutnya ini ada dari Bapak Pradipta Eka. Ini pertanyaannya adalah pupuk kaca dan borat apa bisa larut dalam air untuk pengocoran? Kemudian kalau pupuk susulan tidak dikocor dan hanya ditabur saja bagaimana Pak? Gitu Pak Samsi. Ya, terima kasih. Jadi ini pupuk borat memang kelarutannya agak agak sulit. Jadi makanya saya anjurkan di pemupukan dasar. Tapi kalau memang ada sih ya, di antara petani sahabat bumi hijau dan dunia subur, ini ada yang kadang-kadang senangnya memang ngocor ya, walaupun disarankan ditabur, tetap dikocor. Jadi kalau memang harus dikocor, pupuk boratnya diaduk tersendiri, dilarutkan tersendiri. Pengalaman dari saya waktu ngedukasi petani itu harus sedikit demi sedikit. Jadi pupuknya ditaruh sedikit, dikasih air terus diaduk. Ditaruh, diaduk. Jangan langsung ditaruh semuanya, nanti langsung akan menggumpal. Kalau misalkan 1 sendok dimasukkan air, menggumpal. Tapi kalau sedikit demi sedikit diaduk, nanti akan larut. Kalau pupuk KCL itu pasti larut, Pak. Jadi kalau diaduk, dimasukkan air, langsung larut sempurna sih kalau pupuk KCL-nya. Kemudian apakah bisa ya pemberian pupuk susulan dengan cara ditabur? Itu sih sebenarnya bisa saja ya. Bisa saja. Tapi kalau habis nabur kan harus disiram. Jadi 2 kali kerja sih menurut saya. Apalagi kalau menanam, tapi kalau kita menanamnya di musim hujan, ditabur nggak apa-apa. Tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi kalau misalkan musim kemarau, diberikan secara kocoran, tentu akan menghemat tenaga karena sekaligus menyiram dan memberikan nutrisi. Tapi kalau musim hujan, ditabur aja bisa karena nanti kan akan larut dengan air hujan. Seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Semoga puas dengan jawaban saya Pak. Siap, terima kasih Pak Samsi. Kemudian ini ada dari Pak atau Ibu Silas. Ini pertanyaannya adalah, apakah ada tips untuk memilih varietas buah melon yang cocok, Pak, khususnya di Jawa Tengah? Kemudian apa efeknya kalau buah melon dipanen terlalu tua? Terima kasih. Jadi apakah ada tips untuk memilih benih melon yang baik untuk dipanen di Jawa Tengah? Sebenarnya sekarang ini sudah jauh lebih mudah sih ya untuk memilih benih karena apa ya, sudah banyak produsen benih unggul. Baik itu dari panah merah, dari kapal terbang, dari pertiwi dan sebagainya. Dan masing-masing produk itu ada petugasnya. Jadi dijamin nanti akan ada bimbingan. Jadi kecuali benih yang biasanya tanpa label, tanpa kemasan yang jelas, itu memang mempersulit diri kita. Jadi kita tidak usah susah-susah memilih mencari benih yang baik bagaimana. Belilah benih yang sudah jelas sumbernya dari mana, dari perusahaan mana, itu jelas. Kalau benih unggul pasti baik, Bu. Kemudian pertanyaan apa lagi ya selanjutnya itu? Apakah cuma itu ya? Apa efeknya kalau buah melon dipanen terlalu tua, Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau terlalu tua nanti masak di apa namanya? Di pohon. Nanti kalau itu panen untuk konsumsi sendiri itu sih nggak masalah ya, masak di pohon dimakan sendiri nggak masalah. Tapi jika kita panen untuk dijual itu tentu akan ada masalah karena daya simpannya terlalu sempit. Jadi kita
tidak punya waktu yang longgar untuk menjual buah tersebut. Efeknya cuma itu situ ya. Jadi kalau panennya saat buah tua aja, tidak usah nunggu sampai matang. Karena kalau buahnya sudah tua nanti juga akan jadi matang. Karena buah yang sudah tua itu juga sudah mengandung apa namanya kayak semacam etilennya yang akan proses masaknya buah. Nanti dengan sendirinya kalau sudah dipanen akan masak di tempat penampungan, bukan di pohonnya. Jadi tergantung tujuan dari panennya, Bu. Jadi kalau panen cuma 1, 2, atau 10 yang akan dikonsumsi oleh keluarga, dipanen sampai masak nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk dijual, ya jangan panen terlalu tua, nanti bisa busuk, tidak laku untuk dijual. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Samsi. Semoga terjawab Ibu Silas. Kemudian ini ada dari Pak Busroni, Pak. Dalam analisa usaha yang ditampilkan, hasil panen tersebut hasil panen maksimal atau bagaimana? Kemudian dalam penjualan melon nantinya, apakah sudah memperhitungkan faktor-faktor risiko? Yang analisa usaha tani maksudnya yang tadi? Iya, yang analisa usaha tani, Pak. Iya. Kalau itu sih sebenarnya 16 tadi kan 16 ton ya. 16 ton itu untuk luasannya sekitar 6.000 meter ya, 9.000 tanaman. Itu sih sudah termasuk tinggi ya. Karena berdasarkan data dari statistik itu untuk rata-rata produksi nasional melon itu sekitar 17 ton per hektar. Jadi kalau melihat hasil analisa usaha tani itu sebesar itu sudah bagus. Tapi kalau maksimal sih ya belum. Mungkin ada yang lebih bagus dari itu, ada ya. Karena nanam melon itu juga tergantung cuaca. Kalau cuacanya tepat, produksinya bisa maksimal sekali. Tapi kalau terkendala cuaca, biasanya produksinya tidak akan maksimal. Jadi kalau ditanya apakah sudah maksimal, itu mungkin belum. Ada yang melebihi dari itu. Tapi itu sudah baik karena sudah di atas rata-rata produktivitas melon nasional. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Samsi. Semoga terjawab Pak Busroni. Baik, ini sepertinya karena waktu Pak, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kang Dadang kembali. Berdasarkan pengalaman Pak Samsi ini Pak, biaya tertinggi dari budidaya melon, apakah pemupukan atau pengendalian hama penyakit Pak? Terima kasih. Jadi kalau biaya pemupukan itu sudah bisa dihitung sebelum tanam ya. Kita mau memupuk berapa itu sudah tahu. Misalkan menanam 500 tanaman dibutuhkan pupuk apa saja, itu sudah bisa dihitung. Tapi kalau biaya pengendalian ini yang sangat sulit ya. Karena meskipun kita menyiapkan sudah lengkap, nanti tiba-tiba di hari hanya pada saat budidaya tanaman ada hama tingkat serangannya besar, maka dosis dan frekuensinya harus ditingkatkan. Dengan demikian kebutuhannya menjadi meningkat. Jadi sangat relatif sih, mau besar biaya pemupukan atau biaya obat-obatan itu sangat relatif. Kalau kondisinya aman, kemungkinan biaya pemupukan tetap lebih tinggi daripada biaya obat. Tapi kalau ada serangan hama yang lebih berat, tentu pasti biaya obat lebih tinggi. Karena susah untuk diramalkan berapa banyak biaya obat, tergantung tingkat serangan hama dan penyakitnya. Baik, Pak Samsi, jadi memang tergantung dari lapangannya ya, Pak? Iya. Harus kita sesuaikan. Baik. Sudah cukup, Pak Samsi? Sudah cukup, terima kasih. Sudah, ya, terima kasih, Pak Samsi. Terima kasih, semoga terjawab, Kang Dadang, atas jawaban dari Pak Samsi tadi. Baik, sudah tidak terasa, sudah 1 jam kita lalui. Barangkali ini merupakan akhir dari webinar kita, tapi sebelumnya saya ingin menyimpulkan beberapa sedikit dari
materi yang disampaikan oleh Pak Samsi tadi. Jadi yang pertama, mengapa harus melon? Nah, itu selain nilai ekonomisnya yang tinggi, ternyata melon juga kaya akan nutrisi untuk kita dalam mencegah kanker, kemudian mencegah serangan jantung, mencegah kesehatan mata, membantu menjaga tekanan darah, dan yang paling penting di era sekarang yaitu untuk dapat meningkatkan imun tubuh. Begitu. Nah, untuk untuk melon ini sendiri juga ada syarat tumbuh yang penting. Jadi itu dari suhu udaranya, kemudian suhu udara yang 25 sampai 30 derajat Celcius, kemudian tidak ternaungi di lahannya, kemudian kecukupan curah hujan antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahun, tanah subur dan gembur dengan pH tanah 6 sampai 7, kemudian juga diikuti dengan drainase yang baik, tidak tergenang ketika turun hujan. Begitu. Nah, untuk penerapan budidaya melon yang baik, tentu akan menghasilkan melon yang berkualitas tinggi. Gitu, mulai dari pembibitan, persiapan lahan, pemupukan menggunakan kacel bumi hijau, borat dunia subur, dan penambahan mikoriza. Mikoriza menggunakan mycovier. Nah, dan pengendalian hama penyakit, gulma, kemudian hingga masa panen dengan perlakuan yang baik. Begitu. Nah, nantinya bila ada audiens Bapak dan Ibu yang ketinggalan mengenai webinar ini, tidak perlu ragu karena nanti materi ini akan kami share di Facebook fanpage kami di Pupuk Bumi Hijau dan Dunia Subur. Kemudian di Instagram kita juga akan kita share itu di @bumihijau-dunia-subur. Jadi Bapak dan Ibu boleh langsung cek sosial media kita di Facebook kita, di IG kita, nanti di YouTube kita juga ada di Pupuk Bumi Hijau dan Dunia Subur. Begitu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya yang dapat hadir di webinar ini. Akhir kata, semoga para petani Indonesia kita semakin jaya ke depannya. Selalu jaga kesehatan Bapak dan Ibu, tetap semangat, salam bumi hijau. Terima kasih Pak Samsi, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.